Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Dwi Septiani. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis dan saya dari kelas 1C. Saya akan mempresentasikan materi tentang ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional adalah keuletan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancaman yang datang. Konsep ketahanan nasional. Ini adalah contoh struktur konsep ketahanan nasional yang terdiri dari kekuatan nasional dan ancaman. Keduanya ini berpengaruh dalam kelangsungan berbangsa dan bernegara. Kekuatan nasional adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menggunakan tekanan ataupun ancaman untuk mengontrol perilaku negara-negara lain dengan kehendak sendiri demi mencapai kepentingan nasional. Ancaman. Ancaman dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ancaman militer dan yang kedua ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Terdapat 4 sifat ketahanan nasional, yaitu mandiri, dinamis, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Mandiri berarti ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Dinamis artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Konsep ketahanan nasional dalam 3 wajah atau biasa disebut dengan astragatra, yaitu terdiri dari tanah sebagai strategi, tanah sebagai kondisi, dan tanah sebagai konsepsi. Wajah ketahanan nasional menurut Basri tahun 2002, yaitu sebagai doktrin, ketahanan nasional sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan. Yang kedua sebagai kondisi, ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis. Yang ketiga sebagai strategi, ketahanan nasional meliputi segala aspek untuk menanggulangi segala ancaman terhadap bangsa. Ketahanan nasional menurut Lemhanas. Lemhanas merumuskan ketahanan nasional dalam konsep Astragatra atau 8 gatra, yaitu yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra atau 3 aspek ilmiah yaitu gatra geografi, gatra sumber kekayaan alam, dan gatra kependudukan. Pancagatra atau 5 aspek sosial yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan yang terakhir yaitu gatra hankam. Terdapat 5 dimensi ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ketahanan ideologi.
Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan terhadap ideologi Pancasila yang mampu memelihara persatuan bangsa serta menangkal ideologi yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Yang kedua, yaitu ketahanan politik, adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang diharapkan mampu memelihara sistem politik yang dinamis. Yang ketiga, yaitu ketahanan ekonomi, adalah suatu kondisi kehidupan perekonomian bangsa berdasarkan demokrasi ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemandirian mewujudkan ekonomi nasional. Yang keempat adalah ketahanan sosial budaya, suatu kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional untuk membentuk kehidupan masyarakat berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang kelima adalah ketahanan hankam, suatu kondisi kehidupan bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara masyarakat untuk mempertahankan kedaulatan negara. Terdapat dua aspek bela negara, yaitu secara fisik dan non-fisik. Yang pertama, secara fisik, dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan musuh. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik adalah dengan menjadi anggota TNI dan Polri. Yang kedua, yaitu secara non-fisik, dapat dilakukan dengan cara mengikuti pendidikan kewarganegaraan, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, melakukan kehidupan demokrasi dengan baik, pengabdian yang tulus terhadap lingkungan sekitar. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.